Oke, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Di rumah masing-masing, shalom. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mengalami, katakan amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kita mau sama-sama terima kuasa Tuhan lebih lagi. Kita mau bersorak-sorai. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bertepuk tangan masing-masing di rumah kamu. Buat anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kita. Bernyanyi bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Lagi katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru dicurahkan dengan sukacita. Haleluya. Nyata kuasanya. Lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Doa kami hari-hari ini Tuhan, Roh-Mu dicurahkan dalam hidup kami, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan, hari ini harinya Tuhan dengan sukacita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari persekutuan doa Raja Wali bersorak bersama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Lebih lagi bersama-sama dengan sukacita. Katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Haleluya. Rumah kami dipenuhi dengan sukacita karena Roh-Mu dicurahkan Tuhan. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya anggur yang baru sudah dicurahkan Tuhan. Dan malam hari ini kami siap terima mujizat Tuhan, kekuatan yang baru malam ini bagi setiap kami. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan di nabi pada waktu. Mari dengan iman lagi katakan pujian dari awal.
dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktunya. Mari dengan iman katakan, padamu ku percaya, padamu ku percaya, amin. Yang mustahil terjadi. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Ku percaya. Dari awal kita katakan pujian ini bersama-sama. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Amin. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktu. Lagi dengan iman dari awal. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktu. Katakan, Kaulah pengharapanku. Mari dengan iman. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan. Lebih lagi katakan, oh, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama. Kita pelajari lagu ini bersama-sama dengan iman. Menjadi doa kita sore malam hari ini. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan di. Mari dengan iman angkat tangan kita di rumah masing-masing. Kaulah pengharapanku Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Semakin teguh di dalam Tuhan Yesus saat aku memuliakan. Lagi angkat tangan kita dengan iman. Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku, amin. Padamu ku percaya. Walau tiada, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami terus percaya imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan. Terus bersama-sama di rumah masing-masing katakan, Kaulah pengharapanku, amin. Kami percaya mujizat-Mu terjadi malam ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yes, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Mari lebih lagi bersama-sama. Kaulah pengharapanku Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh,
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bersama-sama, Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Amin, amin Tuhan. Bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan. Sebab itu kami memuja-Mu Tuhan, sebab itu ku mari di rumah masing-masing angkat tangan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus kemuliaan. Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus kemuliaan. Katakan tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku. Haleluya. Yesus, hanya dalam nama-Mu kutemukan kuatku. Yesus kuatku, sebab itu ku memuji-Mu. Amin, amin. Kami tinggikan nama-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Angkat suara-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama, sebab itu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu. Biarlah keluarga kami, di rumah kami malam hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan angkat tangan sembah-Mu. Yes, haleluya. Yesus kemuliaan. Mari nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Yesus Maha Kuasa. Mari dengan iman nyanyikan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai. Yesus Maha Kuasa. Berkatnya dilimpah-limpahkan, berkatnya berlimpah. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sambil angkat tangan, nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus Maha Kuasa. Dia besar, amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Yesus Maha Kuasa. Kau dahsyat Tuhan Yesus Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari
katakan mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah-rumah, sambil angkat tangan dengan iman, katakan mengalir Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari ini. Yang berbeban berat Tuhan beri kelepasan malam hari ini. Mujizat terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Sekali lagi kami rindukan Roh-Mu mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Sebab Kau besar ya Tuhan, sebab Kau besar. Haleluya. Kami penuhi hadirat-Mu dengan pujian kami malam ini Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, yes. Tiada seperti. Haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sambil angkat tangan, katakan ku kagum hormat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lagi bersama-sama. Ku kagum hormat. Biarlah setiap mulut kami memegahkan nama-Mu Tuhan. Mulut kami mempermuliakan nama-Mu malam ini Tuhan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Sorak-sorai pengakuan buat Raja di atas segala raja. Sorak haleluya. Kami percaya Tuhan malam ini Kau disenangkan lewat pujian kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja di rumah-rumah kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Dan kami percaya kuasa-Mu sudah mengalir dan mengalirkan mujizat bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu malam hari ini. Bila firman-Mu ditabur dalam hidup kami, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kita, kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau bisa dengar suara saya dengan baik, boleh kasih jempol. Ya, mau cek jaringan, bagus ya, oke. Shalom, dan kalau saya masih mengatakan selamat tahun baru masih sah ya, karena masih Februari ya. Dan saya percaya doa saya semuanya akan dituntun sama Tuhan sampai ke ujung tahun ini dengan selamat. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu pasti ujungnya luar biasa. Pengalaman dengan Tuhan akan selalu
eh, membawa kemuliaan Tuhan, pengalaman sama Tuhan akan membawa kedewasaan, pengalaman sama Tuhan akan selalu membawa keberuntungan bagi kita. Itu sebabnya ketika ada sebuah pergumulan hidup, itu justru adalah kesempatan kita mengalami Tuhan dengan lebih dalam lagi. Pada sore malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Kita mau belajar Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, dan ini adalah Mazmur yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang seringkali hanya dihafal saja. Bahkan kalau di sebuah survei mengatakan bahwa gift item atau barang-barang yang biasa dicetak gitu ya, yang paling banyak memuat ayat-ayat itu adalah Mazmur 23, dan yang kedua adalah Mazmur 91. Dan itu sebabnya banyak anak sekolah minggu dan juga mungkin kita pernah juga ya disuruh menghafalkan ayat-ayat ini. Ada sebuah event di mana ada sebuah gala dinner di mana dihadirkan oleh beberapa orang yang cukup terkemuka di Amerika. Satu hari di tengah-tengah gala dinner itu seorang aktor disuruh membacakan Mazmur 23. Dan ketika dia membacakan dengan gaya intonasi, dengan gaya aktingnya, semua hadirin akhirnya bertepuk tangan. Karena hebat ya cara menyampaikannya. Kemudian di akhir daripada acara itu, sang pendeta yang hadir juga diminta untuk doa berkat, dan sebelum doa berkat diminta kembali untuk mengutarakan Mazmur 23. Setelah dia mengutarakan Mazmur 23, tidak ada satupun hadirin yang tepuk tangan karena semuanya menangis. Perbedaannya adalah yang satu membaca Mazmur 23 karena sekedar tahu saja. Tetapi yang satu membaca Mazmur 23 karena dia menghidupinya. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya tergugah hatinya dan diberkati pada malam hari itu. Mazmur 23, ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah pesan yang sangat mesianik, pesan yang sangat-sangat juga sebuah metafor yang diberikan di awal dan kemudian dipertajam sama Yesus, bahwa kita ini betul-betul tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Seringkali banyak orang membaca ayat ini, tidak akan kekurangan itu diartikan dalam hal-hal yang terlihat, harta, jabatan, status, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu pahami bahwa ada hal-hal yang lebih dalam, yang tidak terlihat, yang justru kita harus puas mendapatkan itu terlebih dahulu sebelum mendapatkan hal-hal yang lain. Materi itu sekunder, uang itu sekunder. Yang primer itu adalah justru damai sejahtera, sukacita, hikmat yang ada di dalam kehidupan ini. Percuma kalau punya uang, kalau nggak punya hikmat pasti berantakan. Percuma mempunyai harta atau kekayaan, kalau nggak punya damai sejahtera bisa bunuh diri, gitu ya. Jadi percuma juga memiliki ketenaran, bahkan kalau tidak punya damai sejahtera bisa juga bunuh diri, bahkan bisa melakukan hal-hal yang sangat bodoh. Jadi tidak akan kekurangan itu adalah sesuatu perikop yang sangat luar biasa, dipertajam oleh Yesus, dan kemudian Yesus mulai ajarkan hal-hal yang lebih dalam lagi. Dia mulai katakan seperti ini misalnya, kita adalah ranting, Yesus adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusaha. Nah, jika kita adalah ranting dan kita melekat kepada pokok anggur, berarti apapun yang pokok anggur miliki, kita miliki. Ketika saya divonis mati tahun 2019 oleh dokter, dan ketika saya mengidap penyakit kanker, salah satu doa saya adalah, Tuhan, saya adalah ranting, Tuhan adalah pokok anggur. Saya percaya pokok anggur nggak punya penyakit. Itu sebabnya terjadi kesembuhan dan pemulihan atas kehidupan saya. Karena saya melekat kepada Tuhan. Itu arti daripada tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Lebih dalam lagi, Yesus mulai mengajarkan sesuatu yang sangat dahsyat, yaitu prinsip akses. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Ibrani misalnya gitu ya. Ibrani itu adalah sebenarnya pemberitahuan kepada kita bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan kita memiliki akses kepada Tuhan. Dipertajam sama Yesus ketika dia mengutarakan sebuah perumpamaan kepada orang Farisi. Dia katakan ketika si bungsu mau pergi, si bungsu mengatakan ini kepada bapaknya, berikan harta milik kita. Berikan harta milik kita itu akses, Bapak Ibu, yang menjadi hakku. Hakku itu adalah kepemilikan. Kemudian dia pergi. Nah, di dalam prinsip kerajaan sorga, kita ini bukan pemilik tetapi pengelola. Kalau kita berani-berani memiliki paradigma memiliki, akhirnya si bungsu ketika pergi, dia kehilangan semuanya. Karena ketika kita merasa memiliki, apa yang terlepas dari tangan akan terlepas dari hidup. Karena tidak ada supply.
Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita memiliki akses kepada Bapa di sorga, melekat kepada Bapa di sorga, yang Mazmur 23 ayat pertama katakan tidak akan kekurangan, itu karena supply jalan terus. Jadi apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup, karena supply-nya mengalir terus. Itu sebabnya Yesus terus mengajarkan ini, bahkan dia mengajarkan, yuk jangan hitung-hitungan, beri, beri, beri. Ada 3 elemen yang kita dititipkan sama Tuhan yang sering kali kita hitung-hitungan. Itu adalah waktu, talenta, dan uang. Minta hikmat Tuhan kemana kita harus menabur 3 hal ini. Dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan karena kita memiliki akses kepada Dia. Itu sebabnya Mazmur Daud mengatakan, aku tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Itu maksudnya. Jadi apapun yang melekat kepadaku yang berasal daripada Tuhan, itulah supply daripada Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini adalah Tuhan adalah gembalaku. Kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku berarti kita domba, ya kan? Dan kalau kita dombanya, mohon maaf, domba itu menurut fakta ya, penelitian adalah salah satu atau mungkin bahkan hewan yang paling bodoh yang pernah ada. Dan kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube dan kemudian mulai masukin kata-kata domba yang jatuh ke sebuah lubang gitu ya, nanti akan ketemu sebuah video yang ketika domba itu jatuh ke lubang dan kemudian ketika ditolong sama seseorang, dia keluar, dia begitu senang, dia loncat, dan akhirnya dia jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Itulah domba. Domba itu nggak bisa main tak umpet, karena kalau dia sampai ketemu, terus dikagetin, dia bisa mati. Itu domba. Domba kalau hanyut sama air, dia betul-betul tidak akan bisa recover. Karena dia akan keberatan dengan dia punya bulu-bulunya, dan dia bisa hanyut mati. Domba ketika dibalikin badannya, dia tidak akan bisa membalikan badannya sendiri. Dia butuh pertolongan. Itu sebabnya domba membutuhkan gembala, gembala yang agung. Nah, di tahun 2005, di daerah Turki ada 1.500 domba yang sedang digembalakan oleh para gembala. Dan di siang hari itu, ketika ada break makan siang, para gembala makan siang, tidak juga ditinggalkan karena makan siangnya di situ, berdekatan dengan domba-domba itu. Mereka duduk makan siang selama kurang lebih 15-20 menit, karena memang domba nggak bisa ditinggal lama-lama. Tiba-tiba ada satu dari domba itu yang keluar dari barisan dan mulai masuk ke dalam jurang. Ironisnya, ada 400 domba yang lain ikut-ikutan sama dia dan 400-400-nya mati. Jadi itu domba. Domba membutuhkan sebuah guidance, sebuah pimpinan daripada gembala yang agung. Nah, Mazmur 23 ayat yang kedua itu adalah ayat yang merupakan jantung daripada Mazmur 23. Kalau kita sudah mengerti kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun, kita kemudian dibawa sama Daud ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah jantung Mazmur 23. Kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak akan paham Mazmur 23. Bahkan kita akan sulit menghidupinya. Dikatakan begini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu maksudnya adalah kata paksaan sebenarnya Bapak Ibu. Dombanya dipaksa untuk berbaring. Karena domba itu selalu gelisah. Nah, ayat ini kemudian banyak sekali dipertajam di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita baca di Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-11 mengatakan begini. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11 mengatakan begini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Berusaha itu spudetso artinya lakukan dengan segera. Masuk ke dalam perhentian itu maksudnya adalah bukan kita stop berkarya atau bekerja, bukan. Itu maksudnya adalah pikiran dan hati kita masuk ke dalam perhentian Tuhan atau beristirahat di dalam Tuhan, maksudnya gitu. Jadi kita bisa sesibuk-sibuknya, tetapi pikiran dan hati kita masuk dalam perhentian Tuhan, istirahat di dalam Tuhan, tenang di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kalau kita teliti, salah satu yang Yesus tinggalkan bagi kita, selain Roh Kudus, itu sebenarnya adalah damai sejahtera. Dan seringkali itu tidak dibahas, dan akhirnya sesuatu yang sudah diberikan itu tidak kita terima dengan iman. Coba kita baca Yohanes pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-26. Yohanes 14, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27.
Firman Tuhan katakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kita memang sudah ditinggalkan Roh Kudus oleh Yesus. Nah, kemudian ayat yang ke-27, ada lagi yang ditinggalkan bagi kita, yaitu adalah damai sejahtera, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maksudnya adalah, damai yang dunia berikan adalah damai setelah badai selesai. Damai yang dunia berikan adalah damai setelah badainya selesai. Tetapi damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai selagi ada badai. Beda. Itu sebabnya dia sambung dengan kalimat berikutnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena aku sudah memberikan damai. Nah, ini akhirnya menjadi doa saya, Bapak Ibu. Menjadi doa saya setiap pagi, saya serah terima nih sama Tuhan. Serah terimanya apa? Saya serah terima kekhawatiran saya tukar dengan damai sejahtera. Jadi setiap pagi, saya bangun pagi, saya bilang gini, Tuhan, walaupun aku belum merasakan kekhawatiran, tapi kalau sampai ada kekhawatiran hari ini, aku serahkan ya Tuhan kekhawatiranku, dan aku tukar dengan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi aku. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8 mengatakan begini. 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-7 mengatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Dikatakan dengan jelas bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiran, tukar sama damai sejahtera. Kenapa ini penting? Karena ayat berikutnya mengatakan begini. Sadar dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, bukan singa ya, sama seperti singa, berusaha menjadi singa yang menakut-nakutkan kita. Yang mengaum-ngaum, hanya bisa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Mencari orang yang dapat ditelan. Ya berarti kalau sampai dikatakan mencari mangsa atau mencari orang yang dapat ditelan oleh kebohongan dia, berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini, kita adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Kenapa kita tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis? Karena setiap pagi, kalau kita bangun pagi, kita mau dibaringkan sama Tuhan di padang yang berumput hijau. Kita mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan semua kekhawatiranku, dan aku tukar dengan damai sejahtera. Itu sebabnya, ketika aku serah terima seperti ini kepada Tuhan, aku percaya bahwa hariku akan merdeka ketika ada kebohongan iblis yang dia katakan bahwa kamu tidak layak, kamu tidak bisa, kamu diingatkan tentang masa lalumu, kemudian kita dihakimi, kita dituduh sama dia, itu semua tidak mempan sama kita. Akhirnya hidup kita merdeka di dalam Tuhan. Saya memberitahu prinsip ini kepada beberapa teman saya dari tahun lalu yang hidup di dalam depresi. Dan setiap pagi dia mulai katakan kebenaran ini. Bukan sebagai jampi-jampi, tetapi hatinya percaya kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa di dalam engkau tidak ada kekurangan. Itu sebabnya aku tidak kekurangan damai sejahtera. Aku tidak kekurangan sukacita. Aku tukar ya Tuhan, semua kekhawatiranku dengan damai sejahtera. Supaya aku nggak dibohongin iblis lagi Tuhan. Dan lambat laun, kehidupannya berubah. Minggu lalu, saya ketemu dengan dia. Dan dia katakan, saya sudah merdeka. Dalam hitungan 10 bulan, dia bilang, saya merdeka. Dan dia mulai bantu teman-teman yang hidup di dalam depresi. Dia mulai bilang, ingat loh, kita sudah diwariskan damai sejahtera dari Tuhan. Itu sebabnya penting ketika kita mau dibaringkan di padang yang berumput hijau. Kita boleh sesibuk-sibuknya, tetapi pikiran dan hati kita masuk ke dalam perhentian Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 23, ayatnya yang kedua, disambung dengan kata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau saya masuk ke dalam perhentian Tuhan, dibaringkan di padang yang berumput hijau, aku jadi tenang. Aku jadi pribadi yang tenang. Ya. Nah, ketika aku tenang, ayat yang ketiga mengatakan begini. Ia
menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini kesinambungannya luar biasa. Saya masuk ke dalam perhentian Tuhan, saya hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, itu sebabnya saya tenang. Ketika saya tenang, saya segar. Ketika saya segar, saya mengambil keputusan benar. Gitu loh, maksudnya itu. Dan akhirnya di dalam kehidupan kita, di dalam semua yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan, kita masuk ke dalam perhentian Tuhan supaya kita hidupnya tenang dan segar. Dan mengambil keputusannya benar. Saya nggak pernah lupa terbaring di kamar rumah sakit. Dan ada seorang teman saya yang WhatsApp saya malam-malam, dia bilang, teman baik saya, dia bilang, gue udah dengar lo divonis mati sama dokter. Saya bilang iya. Terus kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp. Terus tiba-tiba dia bilang gini, kok dari tadi isi WhatsApp-nya lu kok kayaknya lu ada damai gitu ya. Terus saya bilang, oh iya jelas lah ada damai. Bagi saya ini kesempatan untuk bersaksi. Terus dia bilang gini, gue seumur hidup nggak pernah tuh ada damai kayak begitu. Kemudian saya mulai katakan, saya punya damai karena saya memiliki Yesus. Terus dia tanya, gimana caranya dapatnya? Kalau lu mau dapetin damai kayak begitu, lu minta sama Yesus gua. Saya bilang gitu. Tapi saya bilang gini, lu jangan eksploitasi Yesus gua ya. Lu harus percaya dulu sama dia. Jangan cuma minta-minta aja, itu namanya eksploitasi. Lu percaya dulu sama dia. Gimana caranya? Saya tuntun. Pokoknya nanti malam kamu berdoa, kamu gini. Dah. Nggak sampai 12 jam, besok paginya saya dapat WhatsApp dari dia. Dia bilang gini, Bill, tadi pagi gue bangun, gue didatengin sama Yesus lo. Di mimpi gue. Dan gue bangun dengan damai yang gue nggak pernah rasakan sebelumnya. Ini gue seneng banget pagi hari ini. Gue cuma mau bilang sama lo, jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Gue percaya sama Yesus lo. Gue doain lo sembuh. Nanti kalau lo pulang, gue mau ke rumah lo, gue minta didoain. Sampai hari ini dia menjadi orang percaya. Maksudnya gini, ketika Alkitab mengatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Itu terjadi kepada anak-anak Tuhan. Yang dinamakan segar jiwanya itu. Saya pernah hidup di negara yang mengalami 4 musim selama 13 tahun. Berarti 13 kali saya mengalami musim gugur namanya. Di musim gugur ketika pohon-pohon menanggalkan semua daun-daunnya. Kenapa ditanggalkan semua daun-daun? Karena nutrisi daripada pohon itu tidak disalurkan ke ranting-ranting. Karena mereka harus menyimpan nutrisi itu untuk musim dingin. Makanya timbul yang namanya musim gugur. Kota di mana-mana biasanya akan mengeluarkan uang, Pemda setempat, untuk membersihkan kotanya, karena daun ada di mana-mana. Dan menjadi bahaya, bisa menjadi licin. Ketika akhirnya pohon itu berhasil melewati musim dingin, dia akan kemudian mengalirkan kembali nutrisinya ke semua ranting-rantingnya, dan kemudian mulai timbul daun-daun yang baru, itu dinamakan musim semi. Jadi pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang mengikuti musim. Nah, firman Tuhan mengatakan musim boleh berganti, daunmu tidak akan layu. Dengan kata lain, musim boleh berganti, kita tetap segar gitu loh. Kita tetap ada di dalam sebuah pemeliharaan Tuhan yang sampai-sampai orang bisa bertanya, kok kamu bisa ada sukacita sih, bisa ada damai sejahtera sih? Kok bisa ada hikmat sih di dalam sebuah pergumulan hidup? Itu maksudnya. Jadi, sebuah hal yang sangat sederhana yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mulai jadikan kebiasaan setiap hari, Tuhan serah terima ya, aku serahkan semua kekhawatiranku, aku tukar dengan damai sejahtera. Dan aku mau Tuhan damai sejahtera-Mu melingkupi hidupku, supaya semua bisikan iblis, kebohongan-kebohongan iblis, tidak akan mempan bagi hidupku. Aku akan menjadi orang yang tenang, orang yang segar, orang yang akhirnya mengambil keputusan dengan benar, karena kemudian ayat yang keempat adalah ayat yang paling mengerikan di Mazmur 23. Itu sebabnya Daud membuat narasi-narasi ini supaya kita mengerti terlebih dahulu. Karena ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada adalah sebuah pentungan kalau ada serigala, dan tongkat untuk menggait sang domba kalau sampai dia keluar barisan. Jadi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan itu dalam bahasa Inggris, though I walk through.
Berarti kita hanya lewat ketika ada sebuah pergumulan hidup atau ujian. Walking through, cuman lewat. Lewatnya sama siapa? Kemudian diperjelas sama Daud ketika dia mengatakan di dalam bahasa Inggris, dia katakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Valley of the shadow of death itu berarti lembah bayang-bayang maut. Yang Daud mau sampaikan kepada kita adalah, karena itu dikatakan lembah bayang-bayang maut, seringkali bayangan tampaknya lebih besar daripada aslinya. Itu sebabnya seringkali kita merasa ketakutan karena masalah diperbesar-perbesar sama iblis. Makanya banyak hoax. Yang kedua, Daud mau memberitahu kepada kita bahwa bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak ada satupun orang yang nggak ada pun satu orang yang pernah mendengar berita bahwa bapak meninggal ditabrak sama bayangan truk gitu ya, nggak ada. Karena bayangan nggak bisa melukai kita. Dan kenapa ada sebuah bayangan di lembah yang sangat gelap? Itu karena ada cahaya yang hadir di situ. Dan cahaya itu yang Daud maksudkan itu karena Tuhan hadir di situ. Jadi apapun yang kita sedang lewati karena ada cahaya walaupun kecil, itu yang menimbulkan bayangan. Makanya dikatakan bayangan lembah bayang-bayang maut. Kelihatan tuh maut-mautnya karena ada bayangannya. Karena ada cahaya. Karena Tuhan hadir. Dan Tuhan sedang menuntun kita untuk membawa keluar dari tempat itu. Nggak usah takut. Itu sebabnya dia katakan, aku tidak takut bahaya, karena aku jalan bersama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja. Daud bangun pagi, di usia kira-kira 19 tahun, disuruh bawa roti sama keju ke lembah Tarbantin sama bapaknya. Sampai di lembah itu, dia memberikan roti sama keju kepada kakak-kakaknya. Di lembah itu terjadi sebuah tantangan yang menakutkan bangsa Israel, bahkan Raja Saul. Karena Goliat mengatakan, kita duel aja satu sama satu. Kalau kamu kalah, kamu nyembah aku. Kalau aku kalah, aku nyembah kamu. Menyembah itu artinya memberikan dirinya menjadi budak. Mereka dan segenap keluarga mereka. Dan itu merupakan tantangan yang mengerikan bagi mereka. Daud sampai di sana, puji Tuhan dia kepo, dia nggak langsung pulang, walaupun sudah dimarah-marahin sama kakaknya, ditanya sama dia, ada apa? Gitu. Kemudian dikasih tahu ini yang nantang namanya Goliat, gitu ya, raksasa besar gitu. Puji Tuhan, dia mengeluarkan kalimat di 1 Samuel 17 ayat 26, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah, kira-kira dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia mengatakan begini, loh, bukannya kamu tahu dan kita semuanya sadar bahwa kita ini kan bangsa bersunat gitu loh. Kalau kita bangsa bersunat, lawan bangsa yang tidak bersunat, dia bisa apa sama kita? Dulu di perjanjian lama, semuanya serba fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru, dimasukin sama Yesus ke dalam hidup manusia. Dulu yang sakral, bait Allah. Sekarang yang sakral, tubuhmu adalah bait Allah. Dulu yang sakral adalah pengorbanan, sekarang yang sakral ketaatan, pengorbanan tanpa ketaatan nggak ada artinya. Dulu yang sakral adalah sunatnya, sekarang yang sakral adalah penyertaan Tuhan sudah hadir ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada lagi ritual-ritual seperti itu. Nah, saat itu, pertanyaan saya, apakah bangsa Israel tahu bahwa mereka itu bangsa bersunat dan mereka memiliki penyertaan Tuhan? Jelas tahu. Tetapi karena hidupnya tidak dikuasai firman, mereka jadi ketakutan. Sama seperti kebanyakan orang Kristen. Hidupnya nggak dikuasai firman. Akhirnya cuma sekedar tahu firman saja. Membutuhkan seseorang seperti Daud yang datang dalam hidupnya mengatakan, loh, kamu nggak usah takut, kan ada ayat ini, ayat ini, ayat ini. Orang yang tidak dikuasai firman akan bilang begini, kenapa ya ketika kamu ngomong kok beda ya? Karena orang yang dikuasai firman ketika berbicara pasti ada bobotnya karena dia mengalami Tuhan. Daud mengalami Tuhan di padang ketika banyak orang tidak melihat. Dia sudah biasa merobek rahang singa dan beruang. Itu sebabnya kalimat itu dibawa ke hadapan raja dan akhirnya gara-gara kalimat itu dia beraudiensi dengan raja. Singkat cerita, raja bertanya dan kemudian dia bilang sama raja bahwa saya tuh udah biasa merobek rahang singa beruang karena mereka adalah makhluk yang tidak bersunat dan bagi saya Goliat sama aja, bentuknya aja beda dan lain sebagainya. Raja akhirnya terkesima mendengar ulasan bocah 19 tahun yang hidupnya dikuasai firman. Singkat cerita, nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Dan ketika dia diberikan baju perang, dia nggak mau. Dia bilang apa? Nggak mau, berat. Terus kamu mau bawa apa? 5 batu, tas kecil buat batunya, sebuah umban, selepetan, sama tongkat. Diketawain sama Goliat.
Dan saya percaya kakak-kakaknya juga ngetawain dia. Tapi di dalam benaknya Daud, saya percaya dia selalu memiliki prinsip seperti ini. Apapun yang kecil, ketika bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Mungkin hari ini kita hanya memiliki dengkul untuk berdoa dan air mata. Tetapi ketika itu bermitra dengan Tuhan menjadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan tidak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Bukan 5.000 ya Bapak Ibu, itu 5.000 pria. Kalau 5.000 pria, istrinya 1, anaknya 2, bisa 20.000 orang saat itu yang makan. Itulah Tuhan. Dan itulah kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah ujian atau pergumulan hidup. Ayat yang kelima dengan sangat jelas mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi dengan kata lain, ketika kita sedang berhadapan sama masalah, ini sebuah kalimat yang betul-betul menyepelekan sebuah masalah karena Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Bahkan kita diberikan hidangan di depan lawan kita. Berarti secara jasmani dan rohani kita bisa berdoa, kita tidak akan stres, kita bisa makan, kita bisa tidur. Itu maksudnya. Itu yang Mazmur Daud katakan kepada kita. Walaupun ada masalah, kalau kamu menghidupi firman Tuhan, kamu akan tidur nyenyak. Kisah Rasul pasal yang ke-12, nanti Bapak Ibu cari di Kisah Rasul pasal yang ke-12, kalau tidak salah ayat yang ke-6 sampai 7, itu adalah kisah tentang Petrus ketika ada di sebuah penjara. Dia sudah tahu bahwa temannya dia baru dipenggal mati, ada kemungkinan besar besok dia akan diperhadapkan sama masa yang besar, dia pun akan dipenggal mati. Dia di dalam penjara, dibelenggu, dijaga di luar dan di dalam penjara. Di dalam sejarah kunjungan-kunjungan malaikat, pertama kali Alkitab mencatat seorang malaikat dengan cahaya yang bersinar ada dan hadir di dalam ruangan penjara. Petrus tidak bangun. Bahkan malaikat itu harus menepuk Petrus untuk membangunkannya, Alkitab katakan. Berarti pada malam hari itu Petrus tidur nyenyak. Dengan kata lain, mungkin kesenangannya terusik, ketenangannya terusik. Tapi kesenangan dan ketenangan itu tidak sama dengan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Ketenangan dan kesenangan itu ada di emosi manusia. Tetapi yang namanya damai sejahtera dan sukacita itu letaknya di roh manusia. Dan itu pemberian kerajaan sorga. Dan ketika kita memiliki itu, kita bisa tidur. Kita bisa makan. Walaupun ada masalah. Itu maksud daripada ayat yang kelima. Dan yang terakhir di ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Saya ini suka minum kopi. Di sini ada yang suka minum kopi. Ada ya, ada yang ngacung. Ada yang suka minumnya espresso. Pasti tangannya lebih berkurang. Ada yang double espresso, lebih berkurang lagi pasti. Saya kadang-kadang kalau ke Starbucks, kalau lagi long day, kadang-kadang bisa triple espresso malah. Saya suka minum kopi lah. Nah, tahun lalu di bulan April, saya punya mesin kopi sederhana lah, mesin Nespresso namanya. Dan bagi saya itu bukan mesin kopi yang serius bagi peminum kopi seperti saya. Jadi satu hari, teman-teman saya suka minum kopi dan saya punya kelompok sel di rumah yang ketemu setiap minggu sekali. Dan saya mulai bilang sama istri saya kasih tahu di sebuah website, saya bilang, sayang ini ada mesin kopi yang kalau kita masukkan beans-nya atau bijinya, dia akan ngegiling sendiri dan kemudian dia akan jadikan satu cup yang keras dan enak dan gurih pokoknya lah. Tapi memang harganya cukup mahal. Jadi ya udah cuman saya ngobrol aja sama dia berdua. Satu hari istri saya asalnya dari Bandung, dia besar born and raised di Bandung. Jadi saya sudah biasa mendengarkan bahasa Sunda karena dia kalau ngomong sama mamanya, sama kokonya, sama cicinya semua bahasa Sunda. Jadi satu hari kita ke Bandung karena kakaknya dia di Bandung dan mertua saya juga tidak tinggal di Bandung. Jadi waktu sampai ke sana di mobil kita ngomongin lagi berdua mesin kopi. Tiba-tiba sampai di rumah kokonya, mesin kopi itu ada di ruang tamunya. Rupanya kakaknya udah beli 3 bulan lalu. Kaget dong. Saya langsung sikut-sikutan sama dia. Itu mesin kopi yang kita ngomongin, kok bisa ada di sini? Gitu. Terus mesinnya kinclong, bersih banget. Kayak nggak pernah dipakai. Jadi saya bilang, waduh, ini hebat juga dibersihin terus. Ternyata bukan dibersihin, memang nggak pernah dipakai.
Jadi waktu istri saya ngomong-ngomong sama kakaknya, dia bilang, gue nggak pernah pakai tuh. Kenapa? Abisnya tombolnya kebanyakan, gue pusing ngeliatnya. Ya bacalah buku manualnya. Males katanya gitu. Jadi selama 3 bulan ngapain aja? Ya biasa minum kopi tubruk aja gitu. Terus istri saya buka buku manual, akhirnya dia buatin saya secangkir kopi, dan memang rasanya enak banget gitu ya. Sebelum pulang, kakaknya ngomong sama saya, Bill, lu kan suka minum kopi kan? Daripada mesin itu nggak dipakai-pakai, lu bawa pulang aja, buat lu aja. Kok bisa ya? Kayaknya Tuhan tuh suruh dia beli 3 bulan lalu, itu 3 bulan sebelumnya. Tapi kayaknya dia nggak minat gitu ya, sampai dia minum kopi tubruk terus. Jadi waktu saya pergi ke Bandung, saya ngomongin mesin kopi yang itu. Saya pulang dari Bandung bawa mesin kopi yang itu, yang persis sama. Yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan. Kok bisa persis sama gitu? Oke. Itu saya dapat kemurahan Tuhan lah ya. 2 minggu setelah itu, tiba-tiba istri saya dapat telepon dari temannya. Ci, gue nih baru beli 2 malam penginapan di Ubud, belakangnya sawah, buat orang tua gue. Tapi gue salah beli. Harusnya gue beli bulan Mei, gue masukin bulan April. Jadinya orang tua gue nggak bisa pergi. Nah, kalau gue nggak pakai, ini nggak bisa di-refund. Buat lo aja mau nggak? Sayang, ini tengah minggu, ajaklah Billy. Dia tanya saya bisa pergi. Akhirnya dia teman-teman istri saya bilang gini, ini karena gue yang salah, udahlah gue siapin semua tiket pesawatnya, lo berangkat ke sana, udahlah lo enjoy 2 malam dari gue. Terus nanti di airport gue suruh ada supir jemput lo ke Ubud karena jauh kan. Kita bawa baju aja ke sana. Singkat cerita, sampai di sana. Waktu kita buka vilanya, belakangnya sawah, hutan, sama sungai, sama burung-burung berterbangan. Istri saya langsung terduduk dan menangis. Dan dia bilang gini, ada sesuatu yang aku mau ngaku sama kamu katanya. Kenapa? 2 bulan lalu, aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang gini, Tuhan, kan kita udah sibuk ya Tuhan. Pengen banget Tuhan, 2 malam aja. Bisa berduaan sama suami aku di sebuah tempat yang belakangnya sawah. Tenang aja Tuhan. Kok bisa ya Tuhan kasih persis 2 malam, belakangnya sawah, ada hutan, dan lain sebagainya. Waktu saya dengar itu, saya langsung bilang gini, sayang, lain kali jangan minta 2 malam, mintanya seminggu. Kalau dapat minta 2 malam, dikasih 2 malam sama Tuhan. Lain kali minta seminggu. Nggak, saya bercanda. Maksud saya gini loh Bapak Ibu, mesin kopi sama villa di Ubud itu bukan kebutuhan. Itu cuman keinginan. Kalau sampai keinginan aja Tuhan jawab segitu detailnya, apalagi kebutuhan kita. Apalagi kesembuhan, apalagi kesehatan, apalagi pemulihan, pertolongan, perlindungan, itu dia sudah siapkan bagi kita. Makanya Mazmur Daud mengatakan kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan sekedar hanya mengerti Mazmur 23 saja, tetapi hidupi Mazmur 23. Dan saya percaya semua janji Tuhan yang ada di ayat-ayat ini akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini menjadi bekal kami untuk masuk ke dalam tahun 2023. Kami percaya bahwa kami adalah domba yang digembalakan oleh Gembala Agung. Itu sebabnya kami tidak pernah berkekurangan sesuatu apapun, karena kami melekat kepada sumber atas segala sumber, raja atas segala raja yang berjalan bersama kami setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami dibaringkan di padang yang berumput hijau, pikiran dan hati kami tenang, segar, mengambil keputusan dengan benar, dan ketika kami masuk ke dalam pergumulan hidup, kami tidak takut bahaya karena kami berjalan bersama Tuhan. Bahkan kami tidak akan stres Tuhan, karena kami diberikan hidangan oleh Tuhan sendiri yang menjamu kami di depan musuh kami. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Hamba-Mu berdoa, kalau yang sakit pada hari ini hadir di tempat ini, kesembuhan sudah terjadi. Aku percaya Tuhan karena kami melekat kepada pokok anggur tidak memiliki penyakit, itu sebabnya kami sehat. Kami disembuhkan Tuhan. Dan bahkan pemulihan terjadi untuk keluarga, ekonomi, apapun yang kami sedang gumuli pada saat ini, ada pertolongan Tuhan. Dan kami akan mengalami Tuhan, dan di ujung tahun ini akan banyak kesaksian keluar dari hidup kami, karena kami mengalami Kristus. Meteraikan firman ini, dan kami tahu bahwa kami adalah manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali. Cek 1 2.
Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Dan kita sama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Mohon sekali lagi kesediaan Bapak Pastor Billy untuk bisa melayani kita dalam perjamuan kudus. Bisa siapkan, selagi kita mempersiapkan perjamuan, bisa menyanyikan sebuah lagu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku lagi katakan karya terbesar ya Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki kekekalan di dalam kehidupan kami, yang artinya adalah kami memiliki pengalaman dengan Tuhan sejak kami hidup saat ini. Itu semuanya bisa kami rasakan dan kami nikmati karena kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan oleh Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan, di tangan kanan kami memegang tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik di kayu salib. Dan karena tubuh-Mu dihancurkan untuk kami percaya ketika Engkau mengatakan sudah selesai dan tabir bait Allah terbelah dua, kami memiliki akses kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, pada hari ini, semua yang sudah Engkau berikan di kayu salib, kebenaran, kelayakan, kesembuhan, kesehatan, kami terima hari ini. Jika ada yang sakit pada malam hari ini, ya Tuhan, aku berdoa ketika tubuh-Mu ini Tuhan kami makan, kesembuhan yang sudah diberikan akan terjadi dalam kehidupan kami. Bukan sekedar tubuh kami sehat, tetapi jiwa dan roh kami juga sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah untuk menjadi peringatan dan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kemudian kita makan roti ini. Percaya, deklarasi bahwa kesehatan, kesembuhan sudah kita terima. Mujizat sudah kita terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, di tangan kanan kami pegang darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu yang dinyatakan di Paskah yang pertama, ketika darah-Mu dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel, sehingga maut melewati mereka. Dan saat ini kami memiliki Tuhan darah Kristus atas kehidupan kami. Dan ketika kami minum darah-Mu ini Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami dijaga, dilindungi Tuhan. Kehidupan kami, keluarga, pernikahan kami, usaha, pekerjaan kami dijaga oleh Tuhan. Anak-anak kami juga dilindungi oleh Tuhan. Karena ada darah Kristus yang tercurah dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah membenarkan kehidupan kami, bahkan menebus dosa kami sekali dan untuk selama-lamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Ola baralaba sikala baralaba sikala baralaba. Ila batakalaba sikala baralaba takola baralaba. Bapak, kami terima ya Tuhan. Unsur-unsur ini bukan kami kultuskan. Dan deklarasi-deklarasi kami Tuhan bukan sekedar hanya kata-kata belaka. Ini semuanya kami hidupi dan kami lakukan ini karena kami menghormati Tuhan.
karena kami percaya akan pengorbanan Kristus di kayu salib buat kami. Kami memperingati hari itu, dan kami juga celebrate Tuhan, merayakan bahwa kami sudah ditebus, kami sudah disembuhkan, kami sudah diberikan mujizat oleh Tuhan sendiri dalam hidup ini. Kami butuh itu Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan meteraikan atas setiap kehidupan yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus, dan kami sudah dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama terima doa berkat. Sekali lagi kami mohon kesediaan Pastor Bill untuk melepaskan doa berkat bagi kita semua. Terima kasih Pastor. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, ada kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, melengkapi hidupmu dari hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan Tuhan. memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan kembali bertemu tanggal 19 Februari on-site Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lupa tanggal 19 kita bertemu on-site di Persekutuan Doa Raja Wali pukul 6. Jadi jangan lupa 19 Februari pukul 6. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan terima kasih untuk Pastor Billy, semua yang ada di room ini katakan terima kasih, thank you Pastor. Terima kasih. Pelayanan yang Pastor. luar biasa hari ini, Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan memberkati berkati. selalu.